Satu, dua, tiga. Fungsinya buat apa? Apa itu gunanya DDL? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Henry? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Budian? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini juga dalam keadaan sehat. Selamat datang di Amin. kelas data. Pada hari ini, pada video ini kita akan membahas tentang data manipulation language ya. Di minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang DDL atau Data Definition Language. Nah, kayaknya biar lebih afdol kita review dulu sedikit pembelajaran yang ada di minggu lalu. Oke, Pak Andri, kira-kira gimana Pak DDL itu fungsinya buat apa? Apa itu gunanya DDL? DDL itu kepanjangan dari Data Definition Language. Yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya itu kita sudah mempelajari mengenai di DDL itu terdiri ada yang namanya create, kemudian ada drop dan juga alter. Nah, untuk create sendiri ada dua jenis. Kita bisa membuat database, kemudian juga kita bisa membuat table. Dan untuk dropnya kita bisa menghapus database dan juga kita bisa menghapus table. Dan untuk alter kita bisa memanipulasi atau mengubah struktur dari suatu database ataupun struktur dari satu table. Contohnya kita di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara merubah atau merename satu data pada table, atau juga kita bisa menambahkan field pada table seperti itu. Dan kita juga sudah membahas mengenai fungsi-fungsi atau format untuk menjalankan perintah SQL. Salah satu contohnya create spasi nama database apa, seperti itu. Oke. Baik, berarti DDL ini kalau kita lihat dia merupakan tahap pertama ya Pak ya. Tahap Iya. pertama kita ingin membuat suatu perancangan database ya Pak ya. Ya, karena kalau misalnya kita akan sekarang pada video kali ini kita akan membahas mengenai data manipulation language. Nah, sebelum masuk ke data manipulation language, kan datanya apa sih? Datanya apa yang akan diolah? Sebelum datanya kita create dulu. Oleh karena itu kita create dulu di awal, namanya data definition, data definition language atau DDL. Jadi kita buat dulu database-nya apa, kemudian kita buat juga tabelnya apa. Setelah kita sudah mempunyai database dan juga kita juga sudah mempunyai table, maka kita bisa menjalankan atau mengoperasikan dan mempraktikkan yang namanya DML, atau data manipulation language. Gitu. Ini sangat menarik untuk data manipulation language gitu ya, karena kita bisa menyimpan dan mengoperasikan suatu data, dan datanya bisa banyak gitu ya. Kita bisa olah dengan menggunakan perintah-perintah yang ada pada DML. Seperti itu, Budian. Oh, oke Pak Hendrik. Kira-kira di DML apa aja sih Pak yang bisa kita lakukan? Perintah apa sih yang akan kita eksekusi atau running di DML ini? Untuk perintah data manipulation language yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama ada yang namanya select, kemudian yang kedua itu ada yang namanya insert, yang ketiga itu ada yang namanya update, dan yang terakhir itu pasti kita harus dapat menghapus atau delete suatu data gitu. Oh, oke Pak. Kayaknya bab DML ini cukup lumayan menarik ya, Iya. karena kita sudah mulai benar-benar mengolah data yang ada di DBMS itu, Iya. mulai dari insert yang seperti Bapak bilang, menambahkan, mengubah sampai dengan menghapus ya Pak ya. Iya, betul Oke, sekali, Budian. kan biar dapat dipahami, langsung aja kita saksikan penjelasan dari materi ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai data manipulation language. Nah, sebelumnya di minggu lalu kita sudah membahas mengenai DDL
yaitu ada proses create, membuat database dan table, terus drop dan alter. Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang DML. DML atau Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah yang digunakan untuk mengolah value dari sebuah database. Nah, DML ini dapat digunakan apabila kita sudah membuat database atau table, gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan tahap DML, kita lakukan dulu proses data definition language. Karena kalau tidak ada database atau tabel, data apa yang mau kita manipulasi, gitu kan ya. Baik, di DML ini sendiri itu terdapat 4 jenis perintah. Yang pertama, kita bisa menambahkan data record dengan perintah insert. Dan yang kedua, di sini kita juga bisa menampilkan data yang sudah kita tambahkan tadi, gitu ya. Jadi menggunakan perintah select. Yang ketiga, kita juga dapat mengubah-ubah data tersebut dengan menggunakan perintah update. Dan yang terakhir itu ada delete, di mana kita bisa menghapus data yang ada dalam table tersebut. Oke, kita langsung aja membahas query yang pertama, yaitu insert, di mana nanti juga akan kita coba praktek langsung biar mudah dimengerti ya. Baik, insert itu berfungsi merupakan query SQL yang digunakan untuk memberikan masukan atau input data ke dalam tabel. Nah, ini dibagi lagi menjadi 2 jenis nih. Yang pertama yaitu memberikan input pada keseluruhan kolom, dan yang kedua memberikan input pada sebagian kolom. Jadi yang pertama ini artinya kita menginputkan data secara bersamaan ke dalam keseluruhan kolom, gitu ya. Jadi kalau misalnya minggu lalu kita punya tabel pegawai, ada ID pegawai, nama, alamat, telepon. Nah, itu secara bersamaan kita akan melakukan proses input data ke dalam 4 kolom tersebut. Nah, kalau tahap yang kedua, di sini dibilangnya sebagian, itu berarti kita hanya melakukan pemasukan data pada kolom-kolom yang kita pilih saja, gitu. Jadi misalnya kita hanya ingin memasukkan data nama dan alamat saja, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, ini contoh perintah SQL yang bakalan kita gunakan dalam proses memasukkan data. Nah, jadi ini merupakan proses yang pertama, nih tahap yang cara yang kedua, gitu. Jadi sini teman-teman bisa lihat bedanya adalah kalau cara yang pertama itu tidak ada dijabarkan atau didefinisikan kolom apa saja yang akan kita masukkan. Sementara di cara yang kedua, ini kita identifikasi dulu kolom apa saja yang bakalan kita isi data, gitu ya. Kenapa ini tidak ada? Karena ya kita bakal masukin data secara bersamaan ke semua kolom, gitu. Jadi kita tidak perlu lakukan identifikasi nama kolomnya terlebih dahulu. Nah, di sini value-nya ini secara otomatis dia akan berurutan masuknya ke dalam kolom. Jadi kalau misalnya tadi kita punya ID, terus punya NE nama, punya alamat, dan nomor telepon, gitu ya. Nah, ini secara berurutan dia akan memasukkan nilai ke kolom-kolom ini. Jadi kalau nilai 1 berarti dia bakalan masuk ke dalam kolom yang pertama. Nilai 2 dia masuk ke kolom yang kedua, dan sampai ke kolom yang keempat masuk ke kolom nilai yang keempat masuk ke kolom yang keempat. Nah, sementara yang kita memasukkan ke sebagian kolom ini kita tentukan dulu. Kita tentukan kolom apa yang bakalan kita isi data, gitu ya.
Kalau misalnya di sini kita hanya ingin memasukkan ID pegawai sama alamatnya aja gitu. Nah, nanti secara otomatis nilai 1 ini akan masuk ke field yang satu yang udah kita deskripsikan, dan nilai kedua juga masuk ke kolom kedua yang udah kita tentukan ini gitu. Baik, biar lebih mudah dipahami, kita langsung aja ke praktek ya. Jadi kalau misalnya kelamaan di teori, nanti malah bingung implementasinya seperti apa. Jadi lebih enaknya kita langsung aja coba eksekusi. Oke, di sini saya menggunakan sebuah database rumah sakit yang bernama Rahmat. Jadi saya di sini kita bisa lihat dulu ini tabelnya ada apa aja. Jangan lupa ya, kalau pengen lihat tabel kita gunakan show tables. Oke, ini kurang S. Nah, show tables. Nah, di sini ada tabel dokter, obat, dan pasien. Nah, kita coba masukkan data ke tabel dokter sama tabel obat dulu ya. Sebelum kita insert data, kita lihat dulu ini si tabel dokter ada mempunyai kolom apa aja, biar kita nggak salah-salah. Oh, jadi di sini dia punya ID dokter, nama, alamat, telepon, dan gaji. Oke. Sekarang kita coba dulu cara yang pertama, yaitu kita masukkan data secara bersamaan ke semua kolom. Jadi ini insert to. Nah, jadi kita lihat lagi ini sih, insert into nama tabel, isinya apa. Ini insert into, ini sebenarnya nggak ngaruh besar kecilnya, tapi biar lebih kelihatan ini saya besarin aja. Insert into nama tabelnya adalah dokter. Terus value-nya apa? Karena ini yang nomor satunya adalah ID dokter, berarti kita kasih aja ID-nya 001. Terusnya nama. Jadi kalau kita masukkan data ke tipe data varchar, jangan lupa untuk memberikan tanda kutip bukan tutup karena dia bersifat string ya. Kalau dia integer nggak usah pakai kutip, bukan tutup ini. Oke, namanya Dian gitu. Alamatnya kita buat aja di Bandung. Ini kotanya aja ya. Terus teleponnya 0812 00 gitu. Nah, selanjutnya gajinya kisaran berapa? Pokoknya nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Gajinya mungkin 10 aja ya, jadi kalian udah gede. Oke, jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Nah, ini kita sudah berhasil. Kalau udah centang hijau berarti berhasil. Kita udah masukin data ke tabel dokter. Kita coba masukin data lagi ya. Sekarang data yang kedua itu Rani juga di Bandung, di 52 aja. Rani 11 juta deh. Nah, karena kita nge-runningnya di blok yang ini aja, maka kita pakai petir yang ini ya. Jadi kalau petir ini dia eksekusi semuanya, kalau ini yang hanya kita pilih saja. Oke, Rani juga sudah masuk. Kita masukin aja 5 ya, biar datanya kelihatan nanti kalau ingin modifikasi. 4, 5, Budi. Ini di Jakarta. Telepon Budi 1, gaji Budi 12. Ini di insert dulu. Oke. Selanjutnya abis itu siapa lagi? Hari mungkin ya. Hari ini di Tasik Malaya. Teleponnya 2, gajinya 13. Oke, ini skip dulu. Dan yang terakhir
Safir Putri. Putri tinggalnya di Sumedang. Putri nomor teleponnya 23. Gajinya 14 juta. Oke. Ini udah ya, kita sudah memasukkan data ke tabel dokter. Nah, sekarang coba kita masukkan data ke tabel obat dengan cara yang kedua. Jadi kita tentukan, kita hanya memilih beberapa kolom untuk dimasukkan nilai. Sebenarnya kita lihat dulu obat punya kolom apa aja. Obat punya kolom kode, nama, stok, sama harga. Oke, kita hanya pengen memasukkan, sebenarnya butuh semua ya, tapi kira-kira kita seolah-olah belum tahu nih harganya berapa. Jadi kita cuma masukin kode, obat, nama, sama stok aja. Oke, langsung aja ya. Insert pintu tabel apa? Tabel obat. Nah, ini kita deskripsikan dulu. Ini fieldnya apa aja? Ini ada kode obat, nama, stok. Oke. Isinya, nilainya apa? Nilainya, kodenya berapa ya? 001 lagi aja ya, karena ini integer. Kita mulai aja dari 1 aja. Ini 2021. Nah, namanya obat Panadol, paracetamol aja, paracetamol. Terus stoknya ada, kita punya paracetamol ini 20. Sip. Oke, berhasil ya. Data yang kita masukkan sudah masuk ke database. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kita melihat data yang sudah kita masukkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa menggunakan perintah select gitu ya. Jadi kita dapat menampilkan data tersebut dengan menggunakan perintah select. Pada pembahasan select ini, kita akan melakukan perintah untuk menampilkan data yang sudah kita insert ke dalam tabel yang ada di database tadi. Select ini merupakan perintah query SQL yang digunakan untuk menampilkan data record yang ada pada tabel. Jadi sama halnya dengan insert, kalau select ini juga bisa menampilkan seluruh kolom maupun menampilkan sebagian kolom. Untuk menampilkan seluruh kolom yang ada dalam tabel tersebut, kita bisa menggunakan select bintang from nama tabel. Jadi kalau kita bintang ini artinya adalah kita ingin menampilkan semua data yang ada di dalam kolom tersebut. Nah, untuk menampilkan sebagian dari kolom atau beberapa kolom yang hanya ingin kita tampilkan, kita bisa mendeskripsikan field mana yang bakalan kita pilih untuk ditampilkan. Oke, kita langsung coba aja di prakteknya. Dan kita pengen nampilin keseluruhan data yang ada dalam tabel dokter ya. Jadi select bintang from dokter. Nah, tadi kan kita sudah nginputin 5 data ya. Harusnya di sini ada 5 data. Oke, ini ada 5 data ya, yang dari 1 sampai 5. Nah, ini Dian, Rani, Budi, Ari, Putri. Nah, ini kita menampilkan semuanya. Nah, gimana kalau kita ingin menampilkan hanya data nama sama teleponnya aja? Jadi ada bagian yang membutuhkan nama dokter dan nomor teleponnya saja gitu.
Nah, kalau itu kita langsung aja, kalau nama berarti nama kolomnya adalah nama. Jadi nama ini merupakan nama kolom ya. Jadi kalau nama kolomnya nama, di sini kita buat dia juga nama. Misalnya ini nama kolomnya telepon, berarti telepon from dokter. Nah, harusnya nanti tampilnya cuma 2 kolom. Oke. Jadi itu ya bedanya. Kalau kita pakai bintang, dia akan menampilkan semua kolom yang ada dalam database tersebut. Sedangkan kalau kita pilih nama dan telepon, dia hanya menampilkan nama dan telepon saja. Oke. Di select ini juga bisa ada select distance gitu ya. Ini berfungsi untuk menampilkan data record yang hanya menampilkan satu nilai unik jika ditemukan data yang duplikat gitu ya. Jadi karena di sini kita tidak punya data yang duplikat, jadi kita tidak perlu distinct. Tapi untuk teman-teman ketahui, ini misalnya jika datanya terlalu banyak, misalnya kalau kita punya suatu tabel yang memiliki nama barang yang sama, recordnya sama gitu ya, isi recordnya sama. Nah, kita kalau menggunakan distinct itu hanya menampilkan satu. Jadi kalau misalnya ada 10 data yang sama, kalau kita select bintang bakalan keluar 10 datanya. Tapi kalau kita menggunakan distinct itu hanya keluar satu data tersebut. Jadi perwakilannya aja yang keluar. Nah, caranya sama yang select tadi. Ini juga bebas ya. Kalau pengen nampilin keseluruhan data yang ada tabel ini, tapi kita pakai distinct, berarti ini tetap pakai bintang gitu, tetap menggunakan bintang. Tapi kalau hanya melakukan seleksi beberapa tabel aja yang pengen ditampilkan, ya kita deskripsikan dulu tabel mana yang ingin ditampilkan. Oke, di select juga ada yang namanya klausa where gitu ya. Jadi where ini merupakan kode SQL yang digunakan untuk melakukan filter terhadap data yang ada dalam tabel. Jadi misalnya kalau kita ingin menampilkan semua data dokter gitu ya, tapi yang hanya gajinya di atas 10 juta misalnya gitu. Jadi emang ada where ini berfungsi untuk memfilter data gitu. Nah, untuk penulisan yang sintaknya sendiri, ini sama halnya kalau misalnya ingin menampilkan semua kolom, itu tetap menggunakan bintang, namun ditambah dengan perintah where gitu. Ini where sama kondisinya apa gitu. Jadi filternya berdasarkan apa gitu. Nah, kalau untuk yang menampilkan sebagian, yang perintah selectnya tetap sama where-nya juga tetap sama. Nah, di where sendiri untuk kondisinya, jadi untuk pengisi ini kan perintah ya. Jadi kita memberikan filter itu berdasarkan apa. Nah, itu kita bisa menggunakan beberapa operator, ada operator and or not. Nah, di sini kita bisa pakai besar lagi, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil dan lebih kecil sama dengan, atau sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, sekarang kita coba pengen menampilkan semua data dokter tapi yang memiliki gaji di atas 12 juta. Oke. Berarti kita select bintang from dokter. Ini where kondisinya adalah gaji besar dari, gaji ini nama kolom ya, gaji ini nama kolom besar dari 12 juta. Oke. Jadi kita dapat sudah difilter, datanya difilter, maka untuk dokter yang memiliki gaji di atas 12 juta hanya ada lagi dokter dengan ID 4 dan 5 gitu. Jadi hanya 2 orang dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Rahmat ini yang mempunyai gaji di atas 2 juta.
Nah, selanjutnya ini ada clause between. Between ini kalau berguna untuk menampilkan data record yang pada nilai dalam range tertentu. Itu. Jadi kalau tadi kita pengen tahu gaji yang di atas 12 juta itu siapa aja. Nah, bisa juga suatu saat ada pertanyaan nih. Orang manajer, direktur rumah sakit ini pengen tahu dokter mana sih yang memiliki range gaji antara 11 juta sampai 15 juta gitu. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan clause between. Bedanya di sini adalah ada penambahan setelah where gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi hanya where langsung kondisi. Nah, kalau di sini ada where, ini kolom apa yang kita filter itu between nilai pertamanya sampai range terakhir nih. Ini range awal sampai range akhir. Oke, kita coba ya. Berarti kita pengen menampilkan semua dokter yang mempunyai where gajinya antara, kita gedein biar kelihatan, between antara 11 juta. Ingat ya, kalau dia integer nggak usah pakai kutip, tutup dan kutip buka. Kalau misalnya varchar harus pakai n sampai 20 juta mungkin ya. 2 20 juta 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, kita coba running. Nah, jadi di sini yang dokter yang memiliki gaji di antara 11 juta sampai 20 juta itu hanya ada 4 dokter. Dadarani, Budi, Harisan, Putri. Nah, kalau kita buktiin ya, kita tampilin select semuanya. Select bintang from dokter. Nah, nanti kan tadi kalau kita pengen nampilin gaji yang dari 11 juta sampai 20, kita yang keluar hanya 4 ya. Ini 11 sampai ini 14 masih di bawah 20, berarti masih masuk dalam range-nya. Nah, kalau kita tampilin semua, nah ini hanya Dian ya, hanya Dian yang tidak memiliki gaji di antara ini gitu. Nah, jadi itulah fungsi dari between. Nah, misalnya kita pengen tahu juga nih untuk di tabel obat ya. Kita pengen tahu nama obat apa dan stoknya sama harganya berapa dari tabel obat di mana harganya ini berkisaran antara 3.000 sampai 10.000. Kita lihat harga obat yang kisaran dari 3.000 sampai 10.000. Nah, ini ada silang X, berarti ada error, typo. Nah, jadi kalau error dia kasih tahu ya. Kalau nggak ada berarti dia udah nggak error. Nah, jadi di sini kita dapat lihat untuk nama, stok, dan harga obat yang memiliki harga ratio dari 3.000 sampai 10.000 itu ada 4. Nah, itu fungsi dari between ya. Jadi kelihatan ya bedanya yang tidak pakai between sama yang hanya pakai operator aja. Nah, selanjutnya adalah clause like. Clause like ini merupakan query SQL yang digunakan untuk menampilkan data record yang mencari pola dalam sebuah kolom. Jadi ini berfungsi untuk nge-searching data gitu ya. Kalau misalnya pengen tahu dokter yang namanya diawali oleh huruf D misalnya gitu ya.
Jadi kita pengen searching nih, misalnya orang lupa nih, kemarin saya ke dokter apa ya gitu. Pokoknya awalan dokternya hurufnya D kalau nggak salah gitu. Nah, ini bisa kita gunakan perintah like untuk membantu proses pencarian data ini. Nah, untuk penulisannya sendiri ini sama dengan perintah select biasa. Kalau kita hanya ingin menampilkan beberapa kolom aja, kita deskripsikan kolomnya apa. Kalau pengen semuanya pakai bintang. Ini tetap from dulu, baru where, nama kolom yang akan difilter berdasarkan apa, sama like gitu. Clausal like sama patternnya apa. Nah, di like ini dia punya beberapa pattern. Yang dimaksud dengan pattern ini gitu ya. Jadi kalau kita habis pakai clausal like, kita sambung dengan pattern ini. Jadi kalau misalnya ini selalu diawali dengan kurung tutup dan diakhiri dengan kurung buka dan diakhiri oleh kurung tutup. Nah, kalau dia merupakan abjad pertamanya baru di akhirnya adalah persen, itu berarti menampilkan nilai yang diawali dengan huruf A. Jadi nilainya awalannya A gitu. Kalau misalnya ini B, persen berarti awalannya menampilkan nilai yang memiliki awalan B gitu. Nah, kalau dibalik persen dulu baru A gitu. Ini berarti kita mencari nilai yang diakhiri dengan huruf A gitu. Nah, gimana kalau dia berada di tengah-tengah? Kita pengen mencari huruf A yang berada di tengah-tengah. Berarti kita apit dia dengan 2% gitu ya. Nah, ini ada lagi kita pakai underscores atau garis bawah. Nah, ini artinya adalah kita menampilkan nilai yang memiliki huruf A di posisi kedua gitu. Jadi ini posisi pertamanya kita nggak tahu apa, posisi keduanya adalah A gitu. Nah, yang di sini teman-teman bisa lihat kalau ini kita menampilkan nilai yang diawali dengan huruf A dan setidaknya memiliki 2 karakter gitu. Minimal huruf yang kita cari, data yang kita cari itu ada 2 karakter. Nah, kalau ini 3 ya, karena dia pakai garis bawahnya itu 2, berarti setidaknya punya 3 karakter. Nah, kalau untuk mencari menampilkan nilai yang diawali dengan beberapa huruf gimana? Ya udah tinggal langsung aja kita tuh, misalnya kita pengen langsung nyari dokter yang bernama Dian datanya, misalnya gitu ya, langsung aja dalam kutipnya Dian terus persen. Nah, kalau misalnya ingin menampilkan yang awalannya A dan akhirannya R, nah kita panggil dulu A-nya pakai persen dan R. Oke. Kita langsung aja coba eksekusi. Tadi ya, kita pengen menampilkan bintang from dokter yang dimana namanya diawali dengan huruf D. Jadi kalau diawali dengan huruf D, berarti D dulu, baru persen. Nah, oke. Running. Nah, keluar ya. Jadi yang diawali dengan huruf D hanya ada Dian, gitu. Nah, misalnya kalau ini memiliki alamat huruf awalannya B, sih. Awalan alamatnya adalah B. Nah, ditampil ya, yang memiliki alamat dengan awalan hurufnya B adalah ada Dian dan oke. Sampai di sini paham ya bagaimana cara menggunakan beberapa fungsi filter saat kita ingin menampilkan sebuah data. Nah, ini ada lagi clause in. Kalau clause ini merupakan query SQL yang digunakan untuk menampilkan data record yang mendefinisikan beberapa nilai dalam clause where gitu. Jadi kalau kita lihat perintahnya ini masih sama, ini masih sama. Nah, bedanya dari di sini.
Bedanya adalah kita pakai klausa and dan kita tentukan definisi nilainya. Nah, contohnya kita ingin menampilkan data dari dokter misalnya yang tinggal di Bandung dan Jakarta. Oke, kita pengen nampilin, jadi kalau misalnya pakai varchar harus pakai kutip Bandung dan Jakarta. Nah, jadi dokter yang tinggal di Bandung dan Jakarta itu hanya ada 3 dokter. Jadi di sini paham ya fungsi dari ini seperti apa. Nah, ini merupakan klausa yang terakhir, yaitu alias. Alias itu merupakan query SQL yang digunakan untuk memberikan nama sementara terhadap tabel atau kolom. Jadi kita bisa memberikan dia nama lain gitu. Misalnya kolom tadi kita sebut dengan nama, terus kita ganti dia menjadi nama barang, misalnya gitu ya, nama obat, kita biar nggak rancu antara nama dokter sama nama obat. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggunakan klausa S. Nah, untuk penulisannya, kalau kita pengen memberikan alias pada nama kolom, berarti select kolom terus S itu ya, aliasnya, nama aliasnya apa, baru from tabel. Nah, bedanya kalau kita pengen memberikan alias kepada nama tabel, itu diletakkannya di from tabel yang aslinya apa, terus dikasih alias apa. Oke, langsung aja ya, kita pengen kita buat baru lagi aja. Kita pengen menampilkan nama dari obat, tapi kita kasih dia alias namanya nama barang, nama obat, biar nggak sama yang dokter. From gitu ya. Jadi dia nama kolomnya langsung keganti, yaitu nama underscore obat. Nah, kalau nggak kita alias, hasilnya gimana? Ya tetap nama gitu. Kita menggunakan nama kolom yang asli. Nah, jadi ini tadi nama obat karena kita aliasnya nama obat. Nah, kalau nggak kita aliaskan, namanya tetap sesuai dengan nama kolom yang asli. Oke, terima kasih Bu Dian atas pemaparan dari perintah insert dan select. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai perintah update dan perintah delete. Nah, untuk perintah update ialah digunakan untuk memperbaharui data. Nah, data yang seperti apa yang akan diperbaharui? Data yang akan kita perbaharui ialah data yang sudah ada pada tabel. Nah, ini kata kuncinya, data record yang sudah ada pada tabel. Jadi kalau misalnya datanya belum ada, apa yang akan kita update? Makanya syarat pertama itu harus sudah memiliki data. Berarti kita harus sudah membuat insert gitu ya. Nah, kemudian untuk perintahnya seperti apa? Untuk perintah update, kita bisa lihat pada kolom yang berwarna merah muda, update, spasi nama tabelnya apa, kemudian spasi atau bisa juga di enter biar supaya terlihat lebih rapih, set spasi kolom. Kolom di sini maksudnya itu ialah field. Kemudian sama dengan value atau nilainya apa, isinya apa. Koma, jika datanya ada banyak, berarti koma kolom kedua sama dengan value kedua sampai dengan kolom ke n sama dengan value ke n. Seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus menggunakan kondisi where. Salah satu kondisi terakhir tadi juga sudah dijelaskan pada perintah select.
Nah, kondisi di sini dimaksudkan untuk data yang akan dirubah yang memiliki kondisi primary, yang data yang akan dirubah itu kondisi yang seperti apa yang akan dirubah, apakah baris pertama atau baris ketiga dan seterusnya. Itu contohnya. Misalnya pada tabel dokter kita sudah mempunyai kode kan ya. Nah, biasanya yang akan dijadikan kondisi itu biasanya yang memiliki primary key, karena datanya itu kan pasti unik. Nah, data yang unik tersebut tidak akan merubah semua data. Nah, seperti itu. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan kondisi, misalnya kita akan merubah satu nama dokter, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi yaitu data nama tersebut akan hilang semuanya, atau terubah semuanya, maksudnya seperti itu. Nah, contohnya pada data dokter terdapat satu nama, misalnya namanya itu Putri. Kemudian setelah Putri itu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Sumedang. Nah, kita akan merubah Putri itu misalnya datanya 0005. Nah, kita tuh ini ID, primary key, ini nama. Kemudian Sumedang itu alamat misalnya. Nah, kita akan merubah misalnya alamat dari Putri ini alamatnya menjadi misalnya Jakarta, atau misalnya Jakarta ya. Maka apa yang akan kita ubah? Berarti kita ubah alamatnya berdasarkan ID-nya. Kenapa nggak menggunakan nama Putri? Kita bisa saja menggunakan nama Putri, tapi ada kemungkinan nama Putri tersebut memiliki lebih dari satu nama gitu. Ini kondisinya ketika kita menghadapi data yang banyak. Nah, kita masih memiliki, pada kasus ini kita masih memiliki datanya 5 gitu ya. Maka kita menggunakan kondisi where, sehingga data yang akan kita ubah pasti yang mempunyai ID-nya 005 misalnya, seperti itu. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat DBMS yang akan kita implementasikan penggunaan perintah update. Nah, di sini kita sudah memiliki perintah tabel dokter dan obat. Seperti biasa, untuk memulainya berarti kita new query. Pastikan teman-teman sebelum akan mengoperasikan suatu update, terlebih dahulu kita mengecek atau melihat datanya seperti apa. Kita bisa melihat data dari tabel dokter, berarti select. Misalnya kita akan melihat semua data yang ada pada tabel dokter. Select bintang from dokter ya. Dokter. Nah, setelah itu baru kita running ya. Nah, di sini ada 5 buah data yang tadi sudah diinputkan pada materi sebelumnya, yaitu ada 5 data yang akan kita ubah. Misalnya yang Putri ini, kita akan ubah alamatnya menjadi Sumedang, alamatnya aja, atau misalnya alamatnya aja, atau misalnya atau kita juga akan menambahkan juga nomor teleponnya akan diubah, misalnya 823 menjadi 824 seperti itu. Mari kita coba praktikkan. Nah, pertama-tama kita tulis supaya tidak lupa, kita tulis dulu aja update. Nama tabelnya apa? Dokter. Kemudian set. Yang akan kita ubah apa? Where. Nah, set yang akan diubah fieldnya apa? Field yang akan kita ubah itu ialah field nama. Field yang kita ubah itu alamat. Alamatnya menjadi apa? Alamatnya menjadi Jakarta. Kemudian jika kita menggunakan lebih dari 2 field, maka kita menggunakan koma, dan kolom yang kedua apa? Beserta nilainya apa? Misalnya kolom yang kedua itu nomor telepon sama dengan telepon sama dengan
3 atau supaya lebih terlihat bedanya kita kasih nilai 99999. Nah, jangan lupa pakai kondisi where di mana ID dokternya sama dengan 5. Nah, jangan lupa ID dokternya 5, karena kalau kita menggunakan hanya misalnya di mana namanya Putri, maka kemungkinan jika kita memiliki data yang banyak, kemungkinan yang terubah itu semua data yang bernama Putri akan terubah gitu. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut kita menggunakan kondisi yang menjadi field itu biasanya primary key karena dia bersifat Unix. Mari kita running perintah update tersebut. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini update dokter select ini Jakarta, alamatnya jadi Jakarta, di mana kemudian teleponnya itu 999, di mana ID dokternya itu 5 atau Putri. Nah, untuk mengecek kita tinggal view datanya. Berarti untuk view-nya kita bisa menggunakan perintah ini, tinggal di blok kemudian run select, atau kita bisa mengetikkan juga di sini select bintang from dokter. Nah, run selected. Nah, di sini sudah terubah ya, Putri. Kemudian alamatnya itu di Jakarta, teleponnya itu 999. Data ini field ini akan yang tadi kita ubah. Itu ada Jakarta dan nomor telepon. Nah, ini untuk update. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai delete. Delete kita ketahui ialah untuk menghapus fungsinya. Apa yang akan kita delete? Yang akan kita delete itu ialah datanya. Berbeda halnya dengan drop ya. Kalau drop itu dia akan menghapus database dan atau juga bisa menghapus tabel. Sedangkan untuk delete dia akan menghapus datanya. Dia akan menghapus data. Misalnya kita sudah memiliki tabel dokter, kita akan menghapus satu tabel dokter. Nah, tabel dokter yang akan kita hapus itu datanya, bukan tabelnya. Kita menggunakan perintah delete. Nah, untuk perintahnya seperti apa? Formatnya itu ialah delete spasi from, nama tabelnya apa? Where condition. Jangan lupa untuk perintah delete juga harus menggunakan klausa where. Kondisinya apa? Nah, karena ketika kita tidak menggunakan klausa where, maka kemungkinan datanya itu akan terhapus semua. Jadi kalau misalnya nggak pakai where, itu datanya bakalan kehapus semua. Nah, untuk praktiknya kita akan mengubah satu tabel dokter ya. Tabel dokter atau kita akan menghapus tabel dokter. Misalnya kita akan menghapus tabel dokter dengan ID 3. Kan tadi kita udah memiliki ID dokter itu ada 1 sampai dengan 5. Nah, kita akan menghapus tengah-tengah nilai ID ketiga atau baris ketiga. Maka kita menggunakan perintah delete bintang from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya tabel dokter. Dan jangan lupa pakai where. Where-nya apa? Where-nya itu ID sama dengan 3. Pastikan teman-teman jangan lupa ketika menggunakan where, gunakanlah field yang Unix atau yang bersifat primary key. Seperti itu. Karena apa? Sekali lagi diingatkan, karena ketika kita menggunakan misalnya nama, ada kemungkinan memiliki nama yang sama. Betul, karena yang Unix itu yang bisa dijadikan kondisi klausa where, lebih baik menggunakan field yang bersifat Unix, atau dalam hal ini bisa disebut juga dengan primary key. Oke, baik, kita mulai untuk praktiknya. Kita buka lagi yang tadi ya. Coba kita view dulu. Nah, ini kita sudah memiliki data. Kita akan menghapus data ketiga. Nah, untuk perintahnya berarti delete bintang
from, nama tabelnya apa, kemudian jangan lupa kondisinya apa, kondisinya pakai field atau baris atau row dari data tersebut yang bersifat dia memiliki primary key atau unik ya. Bisa aja tidak primary key tapi unik sifatnya, ada kemungkinan. Nah, kita tinggal menjalankan perintahnya itu. Kita tinggal menjalankan perintahnya, yaitu delete. Oh maaf, ini salah ya, bukan dan ya, delete bintang from. Berarti delete bintang from, nama tabelnya dokter, dimana kondisinya itu ialah yang memiliki ID ketiga, ID sama dengan 3. Ini maaf, ID dokter. Kita coba jalankan. Oh, di sini ada error. Errornya apa? Errornya tidak ditemukan. Tidak ditemukan ID-nya ya, ini salah. Tidak ditemukan berarti kita tulis ID dokter ya. 93. Coba kita jalankan. Oh, kita tidak menggunakan bintang ya. Maaf ya, ada kesalahan, kebiasaan pakai select. Coba run selected. Nah, di sini sudah berhasil ya, ada perubahan. Delete from dokter, affected row 1 buah row yang dihapus, atau ada perubahan terhadap 1 buah row atau baris. Selanjutnya kita running select bintang from dokter untuk mengecek data yang ada pada tabel dokter. Nah, kita lihat di sini bahwa tadi kita sudah menghapus ID dokternya 3 dan di sini sudah terhapus ID dokternya 3. Nah, itu untuk perintah delete. Oke, bagaimana teman-teman semua? Semoga video pembelajaran ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat diimplementasikan pada kasus-kasus yang lain. Karena kalau kita sudah tahu dasarnya dari DML ini, untuk kasus-kasus yang lain itu bakalan gampang untuk implementasinya. Ya, betul sekali Bu Dian. Oh ya, sampai saat ini kan kita sudah mempelajari pada pertemuan pertama penerapan implementasi database ya Bu Dian ya. Nah, untuk penerapan database di dunia nyatanya, bahkan sekarang ini sering ditemukan kasus-kasus yang menggunakan DML. DML itu digunakan biasanya untuk reporting. Terus kita misalnya untuk menampilkan data-data dari yang sudah kita olah, dan itu juga akan menjadi suatu sumber informasi, begitu Bu Dian ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat dipahami video pembelajaran kali ini, dan jangan lupa untuk menuliskan komentar di bawah ini mengenai intisari atau kesimpulan dari materi perkuliahan hari ini mengenai data manipulation language. Nah, oleh karena itu, akhir kata dari kami, jangan lupa stay safe, Healthy, stay at home. jangan lupa berdoa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.